wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Lia Putri. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin mengenai binary search tree. Dimana aku bakal ngejelasin nih, gimana sih cara kerjanya dan gimana sih cara membuat kode programnya. Kalau kalian tertarik di video ini, stay tune, oke? Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas di video kali ini? Yang pertama itu terdapat konsep dari tree, lalu terdapat level dan derajat tree, istilah-istilah tree, konsep binary tree, tree transversal, dan implementasi dari binary search tree. Nah, sesuai dengan namanya tree, dimana tree yang berartikan pohon yang memiliki akar di paling bawah, lalu bercabang, memiliki batang-batang yang bercabang, lalu terakhir terdapat daun-daun di atas-atasnya. Nah, sedangkan binary search tree adalah kebalikannya, di mana akar terdapat di atas, lalu bercabang ke bawahnya, lalu terakhir terdapat daun-daun di ujung paling bawah terakhir. Nah, konsep tree sendiri ini, tree merupakan struktur yang menunjukkan hubungan bertingkat atau memiliki hierarki, di mana akar yang terletak paling atas, lalu terdapat simpul-simpul di bawahnya, di mana hierarki merupakan simpul di bawah selalu memiliki hubungan dengan simpul sebelumnya. Merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki urutan tingkatan kedudukan antar elemen-elemennya. Di mana data tidak linear ini berarti tidak seperti array dan linked list. Dan contoh-contoh implementasi dari binary search tree itu terdapat di struktur organisasi dan struktur keluarga. Nah, aku juga bakal ngejelasin mengenai level dan derajat dari tree. Nah, kalau level ini, perbedaan level dan derajat ini terletak pada level ini dibacanya dimulai dari yang paling bawah ke yang paling atas. Nah, sedangkan derajat ini dibaca dari yang paling atas ke paling bawah. Bisa dilihat dari gambar di mana A di level memiliki level 4, sedangkan di derajat memiliki derajat 0. Nah, istilah-istilah dari tree. Yang pertama itu terdapat node atau simpul, di mana simpul dari masing-masing data tree yaitu bisa dilihat dari gambar. Nah, kira-kira di sini node atau simpulnya itu ada berapa sih kira-kira? Ya, tuh, ada 10. Apa aja coba? A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J ini merupakan node atau simpul. Lalu yang kedua terdapat parents, orang tua, yaitu pendahulu suatu level di atas suatu node. Nah, level tadi kayak gimana? Coba dibaca dari bawah ke atas. Nah, misal nih ditanya, orang tua dari Dennis siapa sih? Ya, udah pasti jawabannya B. Terus orang tua dari I dan J ini siapa sih kira-kira? Ya, udah pasti jawabannya adalah G. Nah, lalu yang ketiga terdapat child atau anak, yaitu penerus satu level di bawah suatu node. Nah, di gambar ini contohnya misalnya anak dari B, siapa coba kira-kira? Ya, sudah pasti D dan E. Terus anak dari G, siapa sih anak dari G? Nah, I dan J itu. Lalu yang keempat terdapat root, di mana root atau akar ini node khusus yang tidak memiliki pendahulu. Nah, dari gambar ini, kira-kira siapa sih yang berperan sebagai root? Ya, tuh, yang berperan sebagai root ini adalah yang A, karena dia tidak memiliki parents di atas. Lalu yang terakhir terdapat leaf atau daun, di mana node tree paling ujung atau terakhir yang tidak memiliki penerus. Nah, di gambar ini mana sih leaf atau daunnya?
Ingat ya, tidak memiliki penerus. Udah kelihatan jelas nih di videonya. Ya betul. Leaf atau daun di gambar berikut ini adalah D, I, J, H, dan F. Karena dia tidak memiliki cabang setelahnya, yang berarti tidak memiliki penerus. Nah, lalu terdapat konsep-konsep dari binary tree. Binary adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan harus terpisah. Nah, yang pertama nih, binary tree boleh tidak memiliki child anak ataupun subtree. Boleh, karena bisa dilihat dari gambar ini, dia tidak memiliki anak atau cabang sedikit satupun. Boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri. Boleh juga ya guys, boleh hanya memiliki subtree sebelah kanan. Nah, sama kayak yang sebelumnya. Boleh juga nih, boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri dan kanan. Boleh juga, seperti ini gambarnya. Nah, ini terdapat tree transversal, di mana tree transversal ini ada 3, ada pre-order, in-order, dan post-order. Gimana sih cara kita ngapalnya dengan cepat nih? Nah, cara aku ngapal dengan cepat itu kayak gini. Kalau pre-order ini rootnya ada di awal, in-order ada di kedua, post-order ada di terakhir. Nah, terus left dan right-nya gimana sih kak? Nah, left dan right-nya itu pasti selalu sama, left dulu baru right. Nih, misal di pre-order, root, left, right. Nah, kalau di in-order, left, root, right. Kalau di post-order, left, right, root. Ya, tuh. Gampang bukan? Nah, selanjutnya, ini bakalan kita bahas nih nanti di implementasi di akhir, menggunakan Visual Go. Nah, ini nih merupakan implementasi dari kode program. Ini merupakan kode untuk menambahkan data. Yang pertama, baris pertama ini terdapat node insert node root in value, yang berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi bahwa fungsi node memiliki fungsi untuk mengembalikan sebuah pointer ke objek node. Dan ini penting karena akar dari subpohon mungkin berubah setelah penyisipan. Lalu fungsi dari root ini adalah sebagai pointer ke node akar dari subpohon BST yang sedang diproses sama kita saat ini. Lalu baris selanjutnya terdapat if root null, if root null. Ini kondisi dasar untuk rekursi, yang berarti kita telah mencapai posisi di mana node baru sudah disisipkan. Nah, kalau jika root adalah null, itu berarti kita berada di ujung cabang pohon. Nah, baris selanjutnya terdapat return new node value, yang berarti kondisi ini sudah terpenuhi. Sebuah objek node baru dibuat dengan value yang sudah diberikan. Lalu baris selanjutnya terdapat if value root data. Ini berarti kondisi untuk kasus di mana nilai yang akan disisipkan itu lebih kecil dari node saat ini. Jika kondisi ini true, maka dia akan lanjut ke baris berikutnya, di mana jika value lebih kecil, kita harus menyisipkan ke sub pohon sebelah kiri. Lalu kalau misalnya nih kondisi ini false, maka kita akan menggunakan else if value root data, di mana jika kondisi lebih besar dari data yang ada di node root saat ini, maka akan mencetak atau node baru akan disisipkan ke root sebelah kanan. Nah, selanjutnya ini adalah implementasi dari kode program yang berfungsi untuk mencari data. Di baris pertama terdapat int cari sama dengan 20, di mana ini mendeklarasikan sebuah variabel integer bernama cari dan menginisialisasikan dengan nilai 20. Lalu baris selanjutnya terdapat insert root cari. Ini adalah kondisi yang memanggil fungsi search
dimana search root cari itu berfungsi untuk mencari nilai atau mencari nilai yaitu 20 di dalam BST yang berakar dari pada root. Lalu jika fungsi search mengembalikan nilai true yang menandakan data ditemukan, maka blok kode if akan dieksekusi dan mengeluarkan kode data cari ditemukan. Nah, terdapat kata else. Jika fungsi search mengembalikan nilai false, maka kode data cari tidak ditemukan. Pesan ini akan dicetak ke layar jika data 20 tidak ditemukan. Nah, secara ringkasnya bagian ini mencoba mencari nilai 20 dari BST dan mencetak pesan yang sesuai berdasarkan hasil pencarian. Lalu terdapat implementasi dari kode program jika kita akan menghapus data. Misalnya nih, kita akan menghapus data 50. Baris pertama, root sama dengan remove root 50. Nah, ini adalah baris kunci untuk operasi penghapusan, di mana remove root 50 ini asumsinya fungsi remove ini adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk menghapus node 50 dari BST yang berakar dari root. Nah, lalu pada baris kedua ini code setelah hapus 50. Pesan ini dicetak ke layar untuk menunjukkan bahwa operasi penghapusan telah dilakukan. Nah, di baris selanjutnya terdapat encoder root. Outputnya 20, 30, 40, 60, 70, 80. Nah, ini nih berfungsi untuk menunjukkan contoh output yang diharapkan setelah si angka 50 ini dihapus. Yang berarti sebelum penghapusan 50, kemungkinan ada di antara 40 dan 60. Code endline dan return 0 ini, code endline ini berfungsi untuk mencetak baris baru untuk format output yang lebih baik, dan return 0 ini untuk pengembalian yang biasa digunakan di akhir fungsi main. Nah, secara ringkasnya, bagian ini berfungsi untuk menghapus angka 50 dari BST dan kemudian mencetak mencetak isi BST menggunakan in order transversal untuk menunjukkan status pohon setelah penghapusan. Lalu terdapat kode implementasi dari kode program in order transversal, di mana tujuannya ini transversal in order ini mengunjungi node dalam urutan menaik dan dari nilai-nilai mereka untuk BST. Pada baris pertama terdapat void in order not root, di mana ini adalah kunci dari program tersebut. Lalu terdapat in order root left yang pertama secara rekursif memanggil in order untuk menelusuri seluruh sub pohon kiri dan memastikan bahwa semua node di sisi kiri dicetak sebelum node saat ini. Lalu terdapat code root data yang kemudian mencetak data dari node saat ini. In order root right ini terakhir ini secara rekursif memanggil in order untuk menelusuri seluruh pohon sub kanan. Lalu terdapat sub kode program mengenai periode transversal, di mana tujuannya itu untuk mengunjungi node induk sebelum mengunjungi anak-anaknya. Nah, cara kerjanya itu seperti yang udah dijelasin di awal nih teman-teman, dimana kalau pre-order ini root dulu, left baru right. Nah, code root data yang pertama ini mencetak data dari node saat ini, lalu pre-order root left. Nah, kemudian secara rekursif memanggil pre-order untuk menelusuri pohon sebelah kiri, lalu pre-order root right ini untuk menelusuri pohon sebelah kanan. Lalu yang terakhir ini terdapat post order transversal, di mana post order transversal ini mengunjungi node induk setelah mengunjungi semua anak-anaknya. Nah, di baris post order root left ini
pertama secara rekursif memanggil fungsi post order untuk menelusuri seluruh pohon sub kiri. Lalu post order root right ini memanggil post order untuk menelusuri seluruh sub pohon kanan. Lalu terdapat quote root data yang berfungsi untuk mencetak data dari node saat ini. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke Visual Go, dimana kita bakalan masukin misal kita akan mencari angka. Misal kita mau nyari angka berapa ya enaknya? 24 deh, kita cari coba ya. Nah, bisa dilihat nih, dari 54 dia ke 16, ke root sebelah kiri, ke 47, lalu nemu 24. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, nih kita lihat nih, dari root pertama 54, dimana 24 ini lebih kecil dari 54, maka kita harus mencari ke subpohon sebelah kiri. Dimana kenapa sih kita harus nyari di subpohon sebelah kiri? Karena 24 ini lebih kecil dari 54. Nah, dan nih ke 16, di 16 kita bandingin lagi, 24 sama 16 lebih besar yang mana sih? Lebih besar 24. Nah, 24 ini makanya karena lebih besar, dia akan lari ke sebelah kanan, ke 47. Setelah sampai 47 ini dibandingin lagi, 24 sama 47 lebih besar yang mana? Lebih besar 47, makanya kita, karena dia lebih kecil nih, si 24 ini lebih kecil dari 47, kita cari di sebelah kiri. Lalu ketemulah 24 di sebelah kiri ini. Gampang bukan kalau untuk mencari? Nah, gimana kalau misalnya kita mau menambahkan nilai nih? Kita coba cari angka berapa ya? Kira-kira angka yang belum nih. 15. Coba kita tambahin angka 15. Kita cari. Nah, dari 54 ini, lihat nih. Nah, kenapa sih kayak gitu? Nih, tadi dia dari 54 ke 16 ke 9, nyampe ini berubah nih. Awalnya tadi 13, 14, 15, terus dia berubah nih jadi 14 yang ke tengah. Kenapa coba bisa kayak gitu? Karena tadi yang kita insert itu 15, dimana 15 ini lebih kecil dari 54, makanya dia lari ke sebelah kiri. Dari 16 lebih kecil dari 15, lari lagi di sebelah kiri. Nah, di 9 ini dia lebih besar, dia lari ke sebelah kanan. Ke 13 lebih besar lagi dari 13, lari lagi ke kanan. 14 lebih besar lagi dari 14, lari lagi ke sebelah kanan. Nah, tadi dia di akhir di sebelah sini, terus tiba-tiba dia berubah jadi kayak gini bentuknya. Kok bisa gitu? Karena ditarik 14 ini, karena dia lebih kecil dan lebih besar dari 13 dan 15. Berubah menjadi seperti ini guys bentuknya. Masih gampang bukan? Gimana kalau misalnya kita mau meremove? Kita remove lagi yang 15 tadi guys. Nah, lihat nih guys. Nah, tadi gimana nih? Dari 54 ini dia ke 16, ke 9, ke 14, ke 15 langsung nih. 15 langsung hilang. Nah, posisinya tetap nih kayak gini. Nah, balik lagi kita di caranya. Karena 15 itu lebih kecil dari 54, dia lari ke sebelah kiri. Lebih kecil dari 16, lari lagi ke sebelah kiri. Lebih besar dari 9, lari ke sebelah kanan. Lebih besar dari 14, lari ke sebelah kanan, dihapus. Nah, gitu guys. Nah, gimana kalau misalnya kita coba transverse? Misalnya kita coba in ordernya, kita urutin nih. Dari bilangan-bilangan ini kita urutin make in order dulu nih. Gimana ya kalau pakai in order? Tadi in order itu left, root, right. Nah, ingat ya guys.
Yang pertama adalah 6 karena dia paling left. Terus ke 8, balik lagi ke 9, ke 13, ke 14, lalu ke 16, lari dia ke sebelah sini, 24, 25, lah balik lagi ke 47, 48, 50, balik lagi dia ke atas guys, 57, 59, lalu nanti dia ke 60, 64, 67, balik lagi nanti dia guys ke 71, 384, 76, 76, 80, nanti dibalik ke 84, 84, 93, 98, nanti baru dibalik lagi. Kayak gitu guys, gampang. Kalau in order masih gampang. Ini bisa kita tarik. Nah, kita urutin aja nih dari tarik-tarikannya tadi. Gimana sih kalau misalnya kita pakai pre-order? Nah, nih bisa dilihat nih, 54, 16, 19, 96, dia ke 8, balik lagi nanti dia ke sini, 14, 13, balik lagi nanti guys dia ke atas. Dia ke sini 47, 24, 25, balik ke atas ke 48, 50. Jadi dia balik lagi guys ke atas ini. 3 ke 71, ke 60, 57, 59, balik lagi ke 60 sini, 64, 67, balik lagi guys, dan nanti naik ke atas ini, balik ke atas ini, ke 84, ke 76, terus ke 80, balik lagi ke atas, ke 93, ke 98. Dah, selesai. Nah, terus kok bisa sih kayak gini? Karena pre-order tadi tuh di ke root dulu, ke left, selesai di left, baru ke right gitu guys. Nah, kalau post order itu berarti kan tadi left, right, root. Coba lihat nih, dia lurus terus nempel, nemuin right paling dalam, 8 ke 6, dia nemuin lagi 13, 14, 9. Nah, dia langsung lanjut lagi nih, 25, 24, 27, 50, 48, ke 47, lanjut ke 16, terus lanjut lagi nih guys ke sini ke 59, 57, lanjut nanti dia ke 67, 64, 60, ke 80, ke 76, ke 98, 93, ke 84, 71, balik lagi ke root 54. Nah, berarti kan tadi nih dia dari dari left ke right baru ke root gitu guys urutannya, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin kayak gini doang nih penjelasan yang bisa saya jelasin dulu nih di video kali ini. Nah, buat kalian yang tertarik dan mau lagi nih dijelasin tentang stok data BST lebih dalam lagi, kalian boleh nih like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe aku, oke? Terima kasih, bye.